Hai para netizen, kembali lagi di Weekly Vlog kali ini. Hari ini kita sedang arah ke sebuah daerah yang sangat jauh, yaitu Bekasi. Karena ini udah beda planet. Dan kita sekarang mau ke sebuah bengkel yang menurut gue ini sangat keren ya. Karena gue cerita permasalahan gue dulu, kenapa gue datang ke sebuah bengkel atau workshop ini. Jadi Mitsubishi Xpander ini yang biasa gue pakai sehari-hari itu kan dia punya suspensi yang cukup nyaman. Buat isi 2-5 orang atau nyetir sendirian itu masih cukup aman. Tapi kalau misalnya kita udah isi lebih dari 5 orang itu kadang terasa sedikit mental-mentul. Jadi problem di mobil ini karena suspensi belakangnya itu yang katanya dari Lancer Evo 10, ternyata kalau diisi penuh, apalagi udah sama barang, contohnya kayak lagi pas mudik, itu dia sagging, jadi kayak turun gitu. Mungkin ada yang pernah pakai Calya Sigra pas penuh ya, kondisinya kurang lebih mirip kayak gitu, dia ambles. Dan akhirnya kalau misalnya kita isi penuh, mobil tuh dongak ke atas. Jadi beban yang terlalu banyak itu bikin mobilnya jongkok di belakang dan depannya akan terangkat. Dan itu cukup berbahaya sebetulnya kalau misalnya kita lagi nyetir di malam hari. Karena kalau misalnya kita nyalain lampu, karena tadi mobilnya itu jadi dengak, otomatis lampunya itu akan naik ke atas kan. Nah itu nggak baik untuk arah yang dari arah berlawanan. Jadi kasihan orang yang dari arah berlawanan kalau misalnya kita nyalain lampu, padahal kita lampunya misalnya masih standar atau lampunya itu udah kita set ke posisi kita yang proper, yang aman. Kalau mobilnya dengak kan pasti sorot lampunya naik dan nanti orang akan kesilauan. Dan di bengkel yang akan kita tuju hari ini itu dia bisa memasang sebuah alat yang mampu mengatasi masalah tadi dengan nama headlamp leveling. Iya. Jadi prinsipnya kalau misalnya mobilnya dengak kan pasti lampunya naik. Nah, karena lampunya naik, dia bisa membuat lampunya itu turun secara elektrik. Jadi kita nggak bikin silau pengendara dari arah berlawanan. Oke, kita jalan aja yuk sampai ke Bekasi. Nah, akhirnya kita sampai juga nih. Tadi lumayan lama juga perjalanan dari rumah, itu sekitar 2 jam lebih, karena katanya di Cikunir lagi ada truk patah as, jadi yowes lah. Nah sekarang kita lagi ada di sini nih, RD Custom Light. Dia juga ini ya, alamatnya ada di sini, nomor teleponnya ada di sini. Kalau misalnya kurang jelas nanti ada di description, ada IG sama Facebooknya juga. Dan sekarang kita udah mulai bongkar-bongkar dulu. Kita copot bumper atasnya dari DRL, grill semuanya copot dulu, nanti tinggal copot bumpernya, baru nanti kita copot lampunya. Nah ini adalah rangkaian dari sistem levelingnya. Dari switchnya ini di sini ya, dia pakai switch yang kepunyaan kayak di Toyota modern, kayak contohnya Innova Reborn atau Yaris facelift, Yaris Joker kan switchnya kayak gini. Cuma gue minta lampu di dalam ini jadi warna ice blue, karena kan di vlog sebelumnya lampu tombol-tombol di dalam mobil gue tuh udah gue ganti jadi ice blue, dan biar seragam sama yang lain gue minta ganti warna jadi ice blue. Dan ini ya, dia dari angka 0 itu yang paling tinggi. Jadi 0 itu ibaratkan kalau kita nyetir sendiri atau kita nyetir berdua, terus kalau misalnya kita turunin ke belakang atau ke bawah maksud gue, nanti dia akan turun. Nah tuh dia akan makin masuk. Ini akan gue turunin 2,5, 3, 4. Terus yang paling bawah ini angka 5. Ini angka 5 itu yang paling bawah. Jadi karena kalau kita bawa orang penuh terus barang, kita setnya di angka 5. Dan kalau kita mau naikin lagi, tinggal kita mundurin ke 0 aja. Nanti dia akan, ini ya bisa dilihat nih, dia akan maju mundur. Jadi cara naik turunin lampunya tuh ternyata diginiin ya, dia tuh ngedorong batang besi ini. Jadi semakin masuk ke dalam itu dia semakin turun.
Oke. Nah, ini adalah yang bawaan dari lampu original ya. Jadi yang bawaan expander itu kan dicopot, levelingnya nanti digantiin sama motor listrik OEM ini. Dan nggak cuma style Innova Reborn juga ya, di sini ada juga nih style yang ini kayak kepunyaan apa ya, Sienta ya kalau nggak salah. Pokoknya ini Toyota juga, cuma ini agak beda ya, dia lebih lonjong nih ya, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kan ini sama yang kayak gue pasang. Oke, nanti tinggal kita rapihin dulu dan kita pasang ke lampunya. Nah, sekarang kita lagi ngambil arus kabel biar dia ikutan nyala switchnya pas lampunya dinyalain ke posisi lampu senja. Dan ngomong tentang switchnya nih, switchnya kalau disampingin sama switch traction control ukurannya nggak jauh beda ya tuh. Biarpun ini yang sebelah kanan itu switch Mitsubishi, yang sebelah kiri switch Toyota, tapi ukurannya mirip-mirip. Walaupun yang punya Mitsubishi itu agak sedikit pendek si panjang dari sini sampai bawahnya, tapi ini udah cukup mendekati lah bentar nih kalau disejajarin tuh ya, sedikit lebih lebar dan sedikit lebih panjang, tapi oke. Nah, kalau yang ini kan tadi ya switch dummy buttonnya, karena yang sebelah kiri kan tadinya kosong, sekarang kita isi pakai switch headlamp leveling. Oke, sekarang udah jam 5, jadi tadi datang jam 1 dan sekarang sudah jadi. Nih ya, bisa dilihat tombolnya ini benar-benar fit and finishnya tuh ternyata pas ya, walaupun ini bukan bawaan Mitsubishi, dan warnanya juga oke banget, hampir nyaru sama tombol-tombol yang lain. Bentar, kalau itu tuh nggak kelihatan nih tuh, sama sub juga cukup nyaru. Dan kalau misalnya kita lihat ya, sekarang di 0 ini adalah posisi yang paling tinggi, jadi posisi nyetir sendiri atau nyetir berdua. Sorotannya itu ada di bawah meja itu, dan sekarang tinggal kita turunin. Nah, nanti dia akan turun tuh, kelihatan kan dari sini tuh, dia agak turun ya. Dan paling turun ini segini, ini posisi angka 5. Jadi ini kayak kurang lebih kalau kita lagi bawa orang atau bawa barang sebanyak mobil yang pokoknya sampai mobil full lah, ini posisi 5 dan ada posisi 4. Dan ini juga bisa dinaik turunin. Dan paling mentok ini posisi 0. Mantap banget. Dan bisa dilihat nih kalau misalnya kita ke luar, ini bumper belum kepasang ya. Nih, dia yang dudukan leveling yang asli mobil dicopot dan diganti sama yang motorized, dan ini rapi banget. Oke, sekarang tinggal rapiin bumper dan kita coba di malam hari. Selamat siang, sekarang kita lagi ada di Tamrin 9 karena hari ini ada peluncuran sebuah SUV yang memulai tren SUV mewah ya. Salah satunya dari pabrikan Jerman yang mulai SUV mewah, contohnya tuh yang bakal jadi kayak gitu tuh. Itu kalau nggak ada mobil yang akan luncur hari ini, mungkin itu SUV nggak akan ada. Sekarang tanggal 11. Yuk langsung kita lihat aja sih apa mobil yang akan diluncurkan hari ini. Oke, ini dia, the all new BMW X5. Ladies and gentlemen,
Once again, please welcome the all-new BMW X5. Nah ini dia, the all new BMW X5. Nah ini sekarang sudah di launching pada tanggal 11 April 2019 ini di harga 1,489 miliar rupiah off the road. Dan bisa kita lihat nih, ini sudah ada BMW Laserlight. Untuk tipe sekarang masih satu tipe aja, masih xDrive 40i, jadi masih 3000 cc 6 silinder twin power turbo, jadi belum ada yang mesin diesel, tapi mungkin nanti ada. Dan yuk kita lihat ke dalam, kita ngintip-ngintip. Nah ini interiornya, sudah ada ambient light. Ya ntar lah. Tidak ada memori di sebelah kiri. Kenapa? Ada memori sebelah kiri. Ya buat apa juga, nggak penting. Sama tidur, tapi Ya udah lah. Coba lihat belakangnya yuk. Nah bagian belakang udah dapet tirai. Terus ada ambient light juga, di sini ada silk lid. Oke lah. Nah, ini iDrive yang terbaru. Yang tinggal ngomong, "Hey BMW." Iya sama gua, kalau mau. Hey Joy. Kok Hey Joy? Nggak tahu. Hey Mercedes dimasukin orang umur. Ngaco, mana ada. Ini yang belum kristal ya? Oke, Belum ya? Oke. Di belakang pet-petan masih lega. nggak lega juga sih. Cuma yang tengah rada kejepit ya, Fik. Headroom lega tadi. Headroom tapi lega sih. Tapi nggak ada tombol yang ininya ya, kan sebelahnya biasanya ada. Kan dia nggak ada ininya. Dia adaptif nggak sih? Enggak kan? Dia nggak ada itu yang advance, apa namanya, gue lupa. Yang active safety lah. Iya, tukul. Ini apaan tuh ada? Sekarang kita lagi nyoba empet-empetan di baris ketiga. Oh misalnya gua ini. Yang tengah jadi burger. Help me. Yang sini jadi tukang. Jadi abang ini petinya lumayan ya. Jadi apa? Ada. Masukin deh. Masukin drive. Biar rame. Biar rame, kita nambah konten nih. Kalau jalan mau ngambil hati calon ayam mertua bisa. bagasinya bahkan juga cukup lega. Masih Ada muba. ada sebuah muba, coba kita buka. Ini bonus dari BMW. Iya. Bonus aja. Jadi setiap kita pembelian BMW X5 terbaru ada seekor amuba. Lega kan ya? Lega. Iya. Udah. Yuk turunin gimana sih? Oh ini. Nah. Lega ya? Banget. Ini didudukin aman nggak? Tapi kalau didudukan aman. 50 kilo. Maksimal. Iya. Dari Gen 1 kan emang sengaja dibikin buat duduk. Beban gua 72. Kuat. Lega ya, kalau buat piknik oke lah ya. Wow. Not bad loh suaranya. Biarpun bukan M, tapi oke lah ya, cukup. Woi, muncrat. Cukup renyah suaranya. Pantes. Iya. Ya. Aduh, basah. Ya. Mau ganti nggak? Woi. Aduh. Nah, untuk mengetes cara kerja dari headlamp leveling ini akan gua demonstrasikan. Sekarang ini di mobil ini lagi nggak ada orang, jadi anggaplah ini lagi berisi 1 atau 2 orang, dan posisi switchnya lagi di posisi 0. Dan bisa dilihat ini sorot lampunya itu ada di garis kap mesin Nissan Versa itu ya, Nissan Latio, maksud gue Nissan Latio. Dan untuk mendemonstrasikan berat yang bikin mobil ini dongak, di sini ada Ipang yang gue minta tolong untuk duduk. Coba Pang duduk. Nah, berdiri lagi. Duduk. Nah, tahan ya. Nah, itu bisa dilihat kan. Tadi kalau Ipang duduk, dia sorot lampunya rada ke atas. Jadi ini hampir kena wiper dari Nissan Latio yang di depan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tinggal kita turunin sorot lampunya biar
orang dari arah berlawanan itu nggak kesilauan. Terserah mau kita turunin sampai berapa, ada meong, atau kita naikin lagi pas beban di belakang itu udah nggak ada. Ya jadi menurut gue ini salah satu fitur yang berguna banget ya. Bahkan kalau menurut gue ini lebih penting daripada kita bobok lampu terus pasang proyektor VRZ terus tambah lazy eyes. Ini lebih berfungsi, lebih kepake di dunia nyata fitur headlamp leveling ini. Ya mungkin cukup segitu dulu dari weekly vlog kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.